Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Tentunya kami berharap Anda dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Syahira Nur Syawal dan saya Nur Sofyani dalam acara seputar berita untuk mengabarkan informasi yang terpercaya, aktual dan tajam yang kami rangkum dalam acara seputar berita pada pagi hari ini. Pemirsa, telah terjadi kemacetan tepat di depan area stasiun Cilebut, Desa Cilebut, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Diketahui kemacetan ini terjadi setiap hari, terutama pada jam sibuk, yaitu pada pagi dan sore hari. Kondisi ini menyebabkan arus lalu lintas tersendat dan mengganggu sejumlah aktivitas masyarakat. Pantauan di lokasi pada Rabu 21 Januari 2026 menunjukkan kemacetan terjadi di Jalan Raya Cilebut, terutama di depan area stasiun. Kemacetan ini dipicu oleh tingginya volume kendaraan, aktivitas naik turun penumpang, serta banyaknya angkutan umum yang berhenti di bahu jalan. Selain itu, kemacetan juga terjadi karena keterbatasan lahan parkir dan banyaknya kendaraan roda 2 dan roda 4 yang berhenti di sembarangan jalan, sehingga mempersempit badan jalan. Baik pemirsa, saya Hasna Duria saat ini berada di depan pintu stasiun Cilebut, Kabupaten Bogor, di mana setiap sore hari dipadati pengunjung dan kendaraan yang menyebabkan kemacetan. Kemacetan ini terjadi setiap hari terutama pada jam kerja. Kemacetan biasanya berlangsung selama 5 jam pada pagi hari. Diperkirakan kemacetan terjadi mulai pukul 5 pagi hingga jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Sejumlah pengguna jalan mengeluh kondisi tersebut karena memperpanjang waktu tempuh. Mereka juga berharap adanya penanganan terhadap kemacetan yang sering kali terjadi. Hampir setiap hari maupun pagi, sore, menjelang orang pulang kerja maupun berangkatan dari mulai jam 5. Tahu itu rencana penanganan ke depan itu. Kalau usul sih ya biar lancar gimana itu dari pemerintah itu kan biar lancar semua gitu. Tapi jangan sampai yang kayak Bojonggede gitu kan. Demikian laporan saya dari Stasiun Cilebut, Kabupaten Bogor, kembali ke studio. Baik pemirsa, sementara itu kita beralih kepada informasi cuaca. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Barat menyebutkan bahwasanya perakiraan cuaca di wilayah Bogor masih menjadi tantangan tersendiri. Wilayah Bogor dikenal dengan curah hujan yang tinggi dan kondisi cuaca yang kerap berubah dengan cepat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi BMKG dalam menyusun perakiraan cuaca yang akurat dan tepat waktu bagi masyarakat. BMKG menjelaskan perbedaan elevasi yang signifikan di wilayah Bogor mempengaruhi pembentukan awan hujan secara lokal. Selain itu, Bogor juga termasuk wilayah non-zona musim atau zona satu musim. Tantangan lebih besar lagi karena wilayah Kota Bogor sendiri itu memiliki faktor lokal yang relatif tinggi. Satu dari topografi wilayahnya juga kan beragam, ketinggian elevasinya beragam dan ini sangat berpengaruh juga. Kemudian juga wilayah Bogor ini merupakan wilayah yang non zona musim atau zona satu musim. Artinya wilayah Bogor kebanyakan didominasi dengan karakter iklim ataupun hujan yang relatif banyak, bisa dikatakan hujannya sepanjang tahun itu potensinya ada. Nah, itu yang akhirnya juga jadi tantangan yang lumayan cukup berat gitu bagi kita di sini. Meski menghadapi berbagai tantangan, BMKG terus berupaya meningkatkan akurasi perakiraan cuaca dengan memanfaatkan teknologi dan pengamatan cuaca secara berkala. Masyarakat pun diimbau untuk selalu memantau informasi cuaca terbaru, khususnya saat beraktivitas di luar ruangan. Pemirsa, kabar selanjutnya datang dari Masjid Nurul Waton yang mengadakan kegiatan tabligh akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Panas banget, haus lagi. Duh, cuma ada 2.000 lagi. Tenang bro, ada solusinya. Ayo.
Ini dia solusinya cuma 2.000 kan? Wah, bener banget. Alhamdulillah, enggak. Segarkan raga, sejukkan jiwa. Pilih Suti Water, air mineral murni dari sumber pegunungan Salak yang diproses higienis. Yuk, hijrah ke air yang penuh berkah. Pemirsa, Masjid Nurul Waton dipadati oleh ribuan jamaah dalam kegiatan Tablik Akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Antusiasme jamaah yang tinggi membuat area sekitar masjid menjadi kurang kondusif sehingga menyebabkan beberapa persoalan di lapangan. Pemirsa, ribuan jamaah memadati Masjid Nurul Waton kawasan Pakansari dalam kegiatan Tablik Akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Tingginya antusiasme jamaah membuat kondisi di sekitar lokasi tidak kondusif. Bahkan sebagian jamaah tidak mendapatkan tempat di dalam area masjid. Gimana ya, kita sebenarnya udah niat banget nih pengen hadir majelis ini ya. Cuman terkendalanya mungkin kemacetan ini ya. Karena mungkin salah satu faktornya ada orang antusias ingin makanan itu ya gratis itu. Nah, jadi kita nggak bisa masuk di sini aja nih. Kayak gitu. Banyaknya jamaah yang datang menggunakan kendaraan pribadi menyebabkan kepadatan lalu lintas di sekitar kawasan Pakansari. Sejumlah ruas jalan tersandat karena volume kendaraan meningkat tajam. Kegiatan Tablik Akbar tetap berlangsung hingga selesai, sementara arus lalu lintas berangsur normal setelah jamaah membubarkan diri. Baik pemirsa, kita beranjak kepada informasi selanjutnya. Kabar datang dari Pasar Kebon Kembang, Blok F Trading Center, yang di mana kami mendapat informasi bahwasanya di sana mengalami kondisi sepi dari pengunjung. Beginilah suasana Pasar Kebon Kembang Blok F Trading Center. Sejumlah kios tampak tutup, sementara pasar terlihat lengang tanpa lalu lalang pembeli. Kondisi ini terjadi di lantai dasar maupun lantai atas. Pemirsa, kita sudah terhubung dengan salah satu rekan, Iqbal Aswanda, yang sudah berada di lokasi. Iqbal, bagaimana kondisi situasi di sana saat ini? Baik pemirsa, saya Iqbal Aswanda melaporkan langsung dari Pasar Kebon Kembang Blok F Trading Center. Pemirsa, saya berada di lantai 1 seperti yang Anda lihat dari layar kaca. Ada beberapa toko yang buka namun tidak banyak pengunjung dikunjungi oleh pembeli. Baik Iqbal, apakah kondisi tersebut terjadi setiap hari atau karena faktor cuaca saja? Baik, menurut salah satu pedagang di Pasar Kebon Kembang ini, kondisi seperti ini terjadi setiap hari. Namun, ramainya ketika hendak menuju waktu Lebaran. Kondisi ini juga terjadi di lantai 1. Saya sekarang di lantai 1 juga banyak ruko-ruko yang kosong karena pedagang yang semula berdagang di sini memilih untuk pindah dikarenakan sepinya pengunjung yang mengunjungi Pasar Kebon Kembang yang terutama Blok F ini. Baik Iqbal, apa kira-kira menjadi faktor dari sepinya pengunjung? Baik, berdasarkan menurut para pedagang, salah satu faktor besar yang membuat sepinya pengunjung di pasar ini adalah trending belanja online yang membuat para pembeli malas berbelanja langsung ke pasar. Baik, apakah sudah ada penanganan dari pengelola untuk menarik pengunjung? Baik, menurut para pedagang belum ada usaha dari pihak pengelola Pasar Kebon Kembang ini untuk mempromosikan ruko-ruko di Pasar Kebon Kembang ini untuk menarik minat para pembeli untuk berbelanja di Pasar Kebon Kembang ini. Dan para pedagang berharap kepada pengelola pasar agar segera mempromosikan ruko-ruko di Pasar Kebon Kembang ini agar menarik minat para pembeli untuk berbelanja di Pasar Kebon Kembang ini. Saya Iqbal Aswanda melaporkan langsung dari Pasar Kebon Kembang, kembali ke studio.
Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Syahira Nur Syawal Dan saya Nur Sopiani mewakili sejumlah kru yang bertugas pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.